Ya, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa lagi pada acara Kopis Jilid 2 yang diselenggarakan oleh Duta Damai Jawa Timur. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Mbak Lintang Pandu Pratiwi. Ya, halo Mbak Lintang. Selamat siang. Ya, sudah ngopi. Oke, kedengaran ya? Ya, terima kasih Mbak Lintang sudah berkenan hadir bersama kami, teman-teman Duta Damai dan juga para peserta yang mau belajar, yang mau ngopis alias kongko perdamaian pada siang hari ini. Kemarin kita kehadiran tamu dari volunteer relawannya Wakil Foundation, kita bincang sekolah damai, dan topik kita pada siang hari ini terkait perdamaian dalam karya. Ini kan kita ketahui bersama bahwasanya Mbak Lintang ini karyanya sudah seperti namanya gitu kan, lintang di belantara jagat maya dan juga berbagai negara begitu kan. Nah ini kami sangat bahagia, bangga tentunya bisa kehadiran tamu yakni Mbak Lintang, ya kan, yang akan ngobrol banyak terkait karya-karyanya, proses kreatifnya, dan bisa juga terkait misalkan kepemudaan atau semangat merawat nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, begitu, tradisi kebinekaan. Bacanya Mbak Lintang ini kan perlu kita ketahui bersama, Mbak Lintang ini juga pernah meraih penghargaan, yakni sebagai 72 ikon prestasi ala UKP Pancasila yang sekarang kita kenal BPIP, teman-teman sekalian. Ya, Mbak Lintang ini salah satunya. Di sampingnya itu ada tokoh-tokoh yang senior, ada sastrawan senior, Putu Wijaya dan seterusnya. Lah, Mbak Lintang ini kalau nggak salah meraih penghargaannya tahun 2018 ya Mbak Lintang ya? 17. 2017. Ya, 2018, ya, terus 2019. Oh gitu. Jadi, sekarang udah angkatan. Iya. Sekarang sudah 2 angkatan ya, 73. Ya, 72 dan 74 icon. Oh, 73 nggak ada? Nggak ada, skip dulu. Ini pun mungkin tahun ini akan ada pemilihan lagi, tapi kayaknya virtual aja karena corona nggak memungkinkan. Nah, ya. Berarti proses pemberian penghargaannya via ini ya, mungkin Zoom atau aplikasi yang lain gitu ya. Nah. Terima kasih Mbak Lintang. Sebelum kita mulai kongko siang hari ini, kita sapa dulu lah teman-teman. Di sini ada, kalau nggak salah tadi gabung itu koordinator kita, koordinator Duta Damai Jatim, Saudara Abdik. Halo Mas Abdik. Halo. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Masih di Lamongan atau sudah di mana ini? Ya, ini sudah di Malang. Iya. Sudah 2 harian lah. Ya, tanggung jawab untuk mengelola atau merawat Duta Damai Jatim ya, akhirnya harus kembali. Oke, ya. Bolehlah sambutannya sepatah kata dari Mas Abdik terkait program kita kali ini, Kopis, Kongko Perdamaian, yang kemarin sudah pertama kali atau sudah kali pertama berlangsung bersama narasumber dari Wakit hari Senin. Silakan Mas Abdi, karena kemarin belum memberikan sambutan begitu kan terkait program kita yang Kongko Perdamaian. Waktu dan sinyal paketan dipersilakan Mas Abdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun secara virtual ya. Ya, ini saya ucapkan juga terima kasih untuk pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Lintang. Ya, karena mungkin bisa sharing-sharing terkait karya-karya yang telah dibuat. Nah, itu juga masih satu bagian ataupun masih tugas dari Duta Damai pastinya nantinya untuk menyebarkan konten-konten positif di dunia maya ataupun
pada kehidupan nyata ya. Itu pastinya akan ada efek terhadap diri kita sendiri ya, maupun dari orang lain. Ya, terima kasih, mungkin itu saja, biar tidak lama-lama, nanti biar langsung diskusi aja ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat ngopi. Ya, terima kasih Mas Abdik. Iya. Ya, terima kasih sambutannya Mas Abdik. Masih sudah bikin kopi atau lagi ngopi ini? Ya, ini masih belum ada kayaknya. Iya, dibuatkan istri atau pacarnya ya dulu lah, kemudian baru lagi nanti. Oke. Oke, selamat datang teman-teman juga sekalian. Yang beberapa ini ada yang dari luar provinsi. Ada ini kalau nggak salah yang saya kenal ini ada Mas Prista ini dari Kalsel, Banjarmasin. Kemudian ada mungkin dari yang lainnya dan juga beberapa ini Mbak Lintang. Jadi beberapa peserta yang masuk di sini itu adalah calon duta damai Jawa Timur, Mbak Lintang. Dan sebenarnya kita mau lakukan seleksi atau pelatihan yang langsung diberikan materinya oleh orang-orang BNPT pusat. Ya, tapi lagi-lagi COVID begitu kan ya. Lagi-lagi COVID akhirnya terkendala. Lah sehingga kami dari Duta Damai Jatim menginisiasi program yang sederhana lah ya, ala kadarnya, yang penting bisa tatap muka meskipun secara virtual seperti ini. Gitu Mbak Lintang. Selamat datang ya teman-teman sekalian. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain, ya mungkin saya beri mungkin 10 menit kesempatan ya terlebih dahulu, karena nanti kita biar lebih asik kan, lebih enak kan tanya jawab begitu Mbak Lintang ya. Mungkin 10 menit pertama buat perkenalan dan pengantar dari Mbak Lintang selama menjelajahi dunia kreatif yang kemudian sangat memiliki dampak terhadap pendidikan khususnya di Indonesia, literasi kepada anak, dan juga secara eksplisit implisit itu memberikan sumbangsih gitu kan, sumbangsih dalam peradaban pendidikan anak itu sendiri. Yang karena Mbak Lintang ini selain penulis kan juga ilustrator begitu kan, yang karya-karyanya juga ini sudah masuk di berbagai toko di Amerika Serikat. Dan kalau nggak salah Mbak Lintang juga pernah cerita bahwasanya Mbak Lintang ini karyanya juga pernah diinden atau dipesan sama istrinya Obama begitu kan. Bukan lagi istrinya Pak Jokowi tapi istrinya Obama. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Lintang. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Duta Damai Jatim. Terima kasih buat Mas Mu'i atas kesempatan. Thank you for having me. Juga buat Mas Abdi yang udah ngasih pengantar tadi, dan juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga semuanya selalu sehat dan salam kenal semua. Kenalin, mungkin di sini ada yang belum kenal saya. Saya mau ngenalin diri, juga cerita tentang latar belakang saya sedikit ya. Oke, jadi saya dikenal sebagai, ya orang-orang bilang sih seniman ya, dan orang di luar sana juga lebih mengenal saya sebagai children book writer, juga sebagai ilustrator buku anak. Ya, kebetulan memang di bidang itu currently atau dalam beberapa tahun belakangan ini memang kesibukan saya di situ sih. Ya, saya berkarya di bidang book writing, especially children book. Oke, jadi sedikit sharing-sharing. Sebenarnya awal mula saya berkarya itu, awal mula berasal dari kegelisahan saya sih, sejujurnya, honestly. Karena dulu saya berpikir, aduh, apa ya yang mau saya lakuin gitu. Dalam hidup ini, aku ingin berkarya, apalagi aku udah, maksudnya aku sudah beberapa lama hidup di dunia ini, apa yang mau aku berikan ya buat, I want to give buat community gitu. Apa yang mau aku kasih ya gitu. Terus aku kepikiran karena kebetulan aku punya sedikit talent gitu. Ya bukan talent ya, mungkin
sense of art gitu yang mungkin bisa aku untuk asah gitu kan. Ya sedikit-sedikit aku bisa gambar dan sedikit-sedikit aku juga belajar menulis gitu. Jadi coba deh gitu, publish buku gitu. Awal mulanya sih aku belajar dulu ya. Maksudnya aku mempelajari gimana caranya aku bisa bikin ilustrasi yang bagus, terus gimana aku bisa nulis yang sekiranya itu bakal bisa diterima oleh anak-anak gitu. Terus awal mulanya tuh aku tuh bikin buku untuk skripsi sebenarnya. Jadi skripsiku tuh asik banget. Skripsinya malah merancang dongeng untuk anak-anak gitu. Nah, dari hasil skripsi itu, kemudian aku submit ke publishing. Sebenarnya itu kayak apa ya namanya? Ya udah kayak babat alas aja sih gitu. Diterima atau nggak diterima, yang penting aku coba untuk submit langsung ke penerbit-penerbit mayor gitu. Aku nggak coba ke penerbit-penerbit yang baru-baru atau apa, tapi langsung ya kepedean ya, langsung nyobanya ke penerbit Gramedia, ke Alex Media gitu. Dan aku nggak nyangka juga karena ternyata dalam rentang waktu yang nggak cukup lama, karena biasanya kita kalau aku dengar sih dari kawan-kawan autor gitu, kalau misalnya mereka submit naskah, ada yang baru diterima, mungkin ada yang terpaut beberapa bulan, sampai setengah tahun, sampai 1 tahun juga bahkan. Tapi itu aku kebetulan, kok dalam waktu 1 minggu, aku dapat reply email dari Alex Media Komputindo waktu itu gitu. Terus yang aku, ini beneran? Mereka bilang kalau interest untuk nge-publish portofolio yang aku submit, karena mereka lagi cari, karena kebetulan itu portofolioku mengangkat tentang cerita rakyat gitu kan. Terus mereka bilang kalau mereka sedang punya planning untuk nge-publish buku cerita dongeng rakyat gitu. Dan mereka minta aku untuk segera bikin bikin rancangannya juga menulis dan untuk mengilustrasikan buku tersebut gitu. Terus wah itu jadi titik balik aku, awal mula aku berkarir di bidang ini. Sebenarnya aku kayak yang masa sih ternyata kok karyaku bisa diterima juga ya gitu. Padahal awalnya aku yang sempat ngerasa bahwa kayaknya aku apa karya ini bisa diterima sama masyarakat sih, apakah masyarakat akan appreciate sama karya yang aku bikin itu gitu. Ternyata mereka ngasih kesempatan, ya udah aku coba gitu. Itu adalah buku anakku yang pertama kali, bukuku yang publish pertama kali di Indonesia. Nah, waktu itu ceritanya aku juga kebetulan aku juga sebagai ilustrator untuk 3 majalah anak mayor. Ada Bobo, aku jadi kontributor di majalah Bobo. Aku juga jadi kontributornya untuk Kompas Anak, sama satu lagi adalah majalah Girls. Dan kebetulan itu memang 3 majalah besar yang segmentasinya anak-anak, yang penjualannya cukup, ya semuanya kenal kan kayak majalah Bobo, Kompas gitu. Nah itu kebetulan aku jadi kontributor juga di sana gitu. Jadi itu beberapa tahun silam. Nah, jadi waktu itu akhirnya tapi kemudian karena yang menyedihkan karena media cetak sekarang ini kan kayak nggak terlalu mungkin tergerus oleh teknologi digital. Jadi pertumbuhan media cetak itu nggak kayak dulu gitu kan. Maksudnya mungkin penjualannya kurang bagus atau bagaimana, dan akhirnya harus gulung tikar gitu. Kayak majalah Girls, Kompas Anak itu sekarang sudah mereka sudah nggak menerbitkan, sudah dan kebetulan ilustrasiku atau karyaku ada di majalah pamungkas mereka gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa kok malah justru karya-karyaku yang menutup jadi pamungkas di
di majalah-majalah itu gitu. Kayak kok aku ditakdirkan untuk menjadi pamungkas gitu ya. Terus nah itu itu awal mulanya. Terus kemudian akhirnya aku berpikir juga, itu kan aku berkarir di Indonesia, kemudian aku berpikir kenapa sih aku nggak masuk pasar internasional gitu. Terus kemudian pada sekitar tahun 2015 atau 2014 juga, aku mencoba untuk, aku kan nggak punya kawan, nggak punya circle atau siapapun yang mereka mungkin udah masuk ke pasar internasional di bidang children book gitu. Jadi aku nggak ngerti apa-apa gimana caranya dan bagaimana aku bisa menembus. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang harus first step-nya gimana, aku nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya teman yang mereka berkarir di dunia internasional tuh ada sih beberapa, cuma bukan di bidang buku anak gitu. Terus kemudian aku coba nyari kawan-kawan nih di media sosial, mungkin aku bisa bertanya-tanya atau menggali dari mereka. Aku juga mencoba banyak googling atau kayak mencari tahu gimana sih step-stepnya biar aku bisa nembus ke sana gitu. Nah, tapi susah juga sih karena masih nggak banyak kan, masih sedikit sih, masih terbilang sedikit. Lagi pula aku belum tahu gimana aku bisa masuk ke circle yang sama denganku gitu. Sampai kemudian aku bertemu dengan salah seorang yang dia itu adalah ilustrator yang dapat penghargaan Malaysia. Tapi dia aslinya dari orang Indonesia, tapi tinggal di Malaysia. Nah, itu aku mungkin nggak bisa tanya banyak ya ke beliaunya, nggak bisa tanya banyak karena ya itu mungkin rahasia dapurnya juga. Tapi aku berusaha mempelajari sistemnya, bagaimana dia kok bisa dapat penghargaan internasional itu gitu. Dia mengikuti kompetisi-kompetisi gede seperti BINEL, ya seperti ada kompetisi-kompetisi di bidang perbukuan gitu, kompetisi-kompetisi internasional. Yang kemudian aku kemudian berpikir untuk mungkin saja aku bisa memasuki pasar, aku submit ke publishing gitu kan. Just like apa yang aku lakukan di Indonesia ini, submit portofolio ke publishing. Udah itu aku ngelis daftar publishing. Terus kemudian aku masukin, ternyata aku juga ini sih melalui platform kreatif market kayak misalnya Behance gitu. Aku pajang portofolio aku di sana gitu, dan kemudian ada nih autor sama klien publishing di sana yang ternyata mereka interest juga gitu, pengen ngajak aku kolaborasi. Pertama kali itu aku bikin bukunya, judulnya Dancing Lily. Ini ada bukunya. Ini buku pertamaku. Ini buku pertamaku sekitar 5 tahun lalu. Itu ini yang untuk majalah atau buku, Mbak Lintang? Ini buku. Alex Media. Oh, kalau Alex Media, Itu yang pertama ya, yang pertama yang tadi itu. Nah, kalau ini karya pertama di Indonesia. Karya pertama di. Oh, terkait cerita klasik Indonesia. Tahun berapa, Mbak? Tahun berapa ya? 2015. 5 lalu. Iya, tapi kebetulan masih menghasilkan royalti sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa persen itu? Jadi kalau royalti di penerbit itu sebenarnya dikit banget ya, cuma sekitar 5%. Tapi itu sudah cukup banyak bagi kalau dihitung-hitung, karena ternyata ini buku sempat masuk, bestseller juga di Malang juga. Waktu itu aku sempat cek di Gramedia Malang, Gramedia Malang masuk bestseller, dan juga ternyata ini bestseller sampai dicetak ribuan eksemplar, dan itu setiap tahun kalau dicetak. Kita kan dapat royaltinya per 1 tahun tuh 2 kali per semester ya. Iya, benar. Dan biasanya editornya bilang kalau Mbak, ternyata penjualannya cukup bagus gitu, ayo dong kita bikin buku-buku lagi, gitu. Mereka bilang ini aku lagi on the progress dan belum selesai karena berbagai ya. Oke, Mbak, aku potong ya. Ngobrol. Mbak Lintang, kalau boleh tahu proses, maksudnya kan tadi kan of art-nya Mbak Lintang itu dimulai sejak kapan sih kira-kira?
sense of apa ya? Sense of art, rasa jiwa seninya itu kira-kira sejak kapan? Soalnya kan beberapa yang saya amati di Instagramnya Mbak Lintang itu kan, saya itu ampun deh, nggak bisa kalau niru karyanya Mbak Lintang. Mungkin. Aduh, di Instagram itu kan foto-foto narsis itu, aduh nggak penting banget ya. Banget. Sejak kecil atau sejak apa gitu kira-kira mulai mendalami gitu? Kalau ya, sebenarnya tuh aku memulai berkarya seni itu sejak kecil banget. Soalnya semenjak aku udah bisa sejak kecil. Iya, aku udah bisa aku kenal pensil warna, aku tahu kertas, dan itu aku mulai coret-coret. Ya, aku mulai coret-coret nih apa yang jadi idea gitu, aku berusaha ekspres, berusaha untuk tuangkan di dalam kertas gitu. Bukan cuma kertas, dulu malah ceritanya aku tuh nyoret-nyoret tembok rumah gitu. Jadi tembok rumah itu disediain sama orang tua aku untuk aku emang sengaja sebagai medium aku untuk berkarya, buat aku coret-coret awalnya random banget gitu. Jadi berkali-kali dicat lah ya. Terus kemudian aku mulai dibeliin pensil warna, dibeliin krayon, terus aku kayak berusaha menuangkan misalnya cerita-cerita atau kisah-kisah apa yang hari itu aku alami, aku tuangin nih. Jadi semacam Eniki. Kalau tahu Eniki itu adalah gambar yang bercerita gitu. Kira-kira Mbak Lintang, kok bisa orang tua Mbak Lintang itu mensupport seperti itu? Biasanya ada orang tua itu kan marah kalau tembok-temboknya dicoret. Ya itu kayak support sejak kecil ya. Ya punya orang tua yang selalu support apa yang anaknya sukai gitu. Maksudnya apa yang aku ingin belajar, apapun yang aku ingin capai dan raih gitu, mereka selalu support asalkan anak-anaknya suka dan mereka tahu bahwa aku ada di track yang positif gitu. Mereka berusaha untuk selalu menyediakan waktu dan juga untuk selalu supporting apa yang mereka bisa lakuin gitu. Iya, ya kebetulan alhamdulillah aku bisa punya orang tua yang seperti itu gitu. Sampai kayak misalnya aku milih jurusan kuliah atau apapun, sudah terserah aku. Kuliahnya aku di desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual masih relate banget dengan apa yang jadi hobiku gitu. Dan yang lagi sebenarnya kalau hobiku ini tuh bukan adalah bukan tujuan goals utama sih. Aku tuh kayak banyak sih yang aku suka entrepreneur juga gitu. Dan aku sekarang berusaha menggabungkan combine hobi aku ini dengan sisi entrepreneurship gitu. Yang aku jalani, yang malah aku kayak lebih ke entrepreneurnya kalau sekarang sih gitu. Iya. Entrepreneurnya yang akhir-akhir ini dikerjakan Mbak Lintang, fokusnya di misalnya masih bersinggungan dengan perbukuan, penerbitan atau gimana, atau yang lain mungkin? Ya tuh aku masih di penerbitan juga, nggak jauh-jauh juga ya. Aku nggak jauh-jauh juga, cuma aku juga produk literasi dan turunannya ya. Aku tuh bikin tim studio yang kita ngerjain bukan hanya ilustrasi tapi juga desain, kadang juga ada presentasi dan juga produk-produk merchandising gitu. Kain-kainku di luar tuh mereka kadang kalau bikin buku, mereka nggak cuma hanya sekedar buku, tapi mereka juga minta merchandising-nya untuk promote buku tersebut. Dan aku yang menyediakan merchandising itu, dan juga mereka juga cetak bukunya di aku gitu. Jadi printing bukunya di Indonesia gitu dengan perusahaan rekananku gitu. Ya kita sambil merintis bisnis ekspor gitu. Iya, memang kan begitu, Mbak. Maksudnya seniman itu kan kalau tanpa ada aspek sisi bisnisnya ini nanti kan akan live gitu. Ya kayak misalnya Bayu Sekak melalui karya YouTube-nya gitu kan, akhirnya dia mendalami editing video dan seterusnya, kemudian jadi uang dan seterusnya. Seperti halnya Mbak Lintang gitu kan. Tapi kan tentunya kan nggak jauh-jauh begitu kan dari yang digeluti Mbak Lintang di perbukuan itu sendiri. Ya Mbak Lintang ya. Sebenarnya setiap seniman itu harus bisa menjual karyanya sih. Iya. Mereka harus punya
Tapi apa ya, mereka harus punya soul entrepreneur juga di bidang apapun tuh dituntut untuk bisa menjual, karena nggak bisa kita sekedar pure murni hanya sebagai artis, sebagus apapun karya kita, sebaik apapun kalau kita nggak punya network atau kita tidak bisa menjual karya gitu, ya akan hasilnya juga nol gitu, nggak ada value-nya. Tidak apa namanya ya kemudian akan sia-sia aja gitu, in vain. Ya. Justru ini Mbak Lintang, kok lebih memilih fokus di tema anak-anak begitu ilustrasinya? Ya sebetulnya itu adalah sebagai, kalau boleh aku jujur, itu adalah sebagai batu loncatan. Tapi karena memang aku enjoy untuk berkarya di bidang buku anak-anak, karena buku anak-anak itu memungkinkan kita untuk berimajinasi seluas-luasnya. Kita mau imajinasi kita tuh kayak deliver message ke anak-anak, itu kita deliver message about hope, about forgiveness, about love gitu. Tapi kita imajinasinya bisa seluas-luasnya. Kita misalnya hal sederhana itu kita bisa kita bisa olah untuk kemudian jadi pesan gitu. Nah, tanpa harus menggurui, ya kan? Tanpa harus menggurui. Sesuatu yang unik. Kita bikin sesuatu cerita yang unik, yang lucu, yang menyentuh hati mereka tanpa harus kita menggurui gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu batu loncatan sih, karena aku kedepannya aku nggak cuma pengen ada di genre anak-anak aja, aku juga pengen kayak bikin buku puisi atau bikin buku untuk untuk segmen yang lebih dewasa lagi, maksudnya ya maksudnya untuk remaja gitu, atau nggak malah nanti meninggalkan segmennya Mbak Lintang yang sudah istilahnya berhasil digeluti begitu. Enggak sih, aku sebisa mungkin aku tidak akan, mudah-mudahan aku mudah-mudahan tidak akan segmen dunia anak, karena itu juga yang ngebesarin sampai saat ini, dan aku masih enjoy gitu. Mungkin sampai beberapa tahun ke depan aku masih akan, ya mungkin ya kalau bisa kita sampai tua nanti lah, ya benar-benar ya masih berkarya untuk anak, karena anak-anak ini kan generasi yang diharapkan, maksudnya generasi emas yang diharapkan untuk untuk sebagai membangun generasi ya. Jadi kita ingin untuk nge-share atau menanamkan nilai-nilai moral sejak dini untuk para penerus generasi ini. Boleh lah Mbak Lintang, ditunjukkan buku ilustrasi anak yang mungkin paling berkesan atau paling laris terjual lah ya, sambil diceritakan dikit gitu mungkin. Oh iya, aku mau koreksi tentang yang buku tadi. Buku cerita yang dipesan Obama, sebenarnya nggak gitu juga sih. Itu adalah bukan misal Obama yang pesan langsung, nggak gitu. Cuma kebetulan aku sama dengan sebuah penerbit, dan itu sebenarnya nggak yang penerbit gede banget, hanya small publisher, tapi aku tentang Obama, dan aku tentang Michelle Obama ketika di masa akhir jabatannya sebagai First Lady, dan aku kebetulan ilustrasinya gitu. Aku nggak tahu itu buku langsung diterima di beliau atau gimana, tapi itu ditujukan buat beliau gitu sih. Jadi bukan langsung dipesan oleh beliaunya. Oh gitu. Ya. Tapi kan sudah keren lah, dalam arti sudah bisa ke luar negeri gitu kan karyanya. Oke, boleh lah. Ya, tapi banyak orang Indonesia yang keren-keren banget yang bisa nembus pasar internasional sampai dikenal banget namanya di luar juga banyak. Kayak misalnya komikus-komikusnya Marvel, DC itu kan. Ya, benar. Jadi itu kasih aja nanti kalau misalnya orang-orang salah tangkap dikiranya wah terlalu besar-besarin gitu. yang paling berkesan, sebenarnya semuanya berkesan karena semuanya punya prosesnya sendiri, dan semuanya yang bermakna buat aku ya. Tapi ya kayak aku selalu berterima kasih sama proses juga. Awal mula aku bisa berproses, jadi aku berterima kasih juga. Aku ini berkesan, ini buku ini berkesan juga, karena ini adalah awal mula. Ini adalah awal mula perjuangan. Jadi terus kemudian ini juga ini dari publisher dan ada di toko. Itu bahasa Inggris itu? Iya. Tahun berapa itu yang Walker Park? Itu. Jadi ini tahun 2016. Oh, itu yang berada di toko-toko Amerika yang mana? Ya ini salah satunya, tapi karena
selama 5 tahun ini karena aku juga ngebangun tim, aku bikin studio juga. Ini sudah hampir ada 100 buku yang beredar di Amerika. Ada beberapa negara sih. Tapi itu adalah karya studio aku dan tim studio. Oh, teman-teman ya, sama kolaboratif lah. Kita kan ngebangun tim juga karena banyak job yang masuk, kita nggak bisa handle sendiri. Jadi aku mau ngebangun kreatif tim, lalu ada yang kebanyakan tuh Amerika, tapi Eropa juga ada, di UK, di Jerman. Aku on proses ngerjain bukunya buat orang Jerman. Dia itu keren banget, dia tuh orangnya keliling dunia, ya kan, dia dunia, dan dia bikin cerita tentang perjalanannya keliling dunia itu, gitu. Tapi dijadikan buku anak-anak. Gitu. Oh gitu. Tapi narasinya dari dia. Narasi dari mereka, ya, tapi yang brainstorm idea untuk bikin rough sketch, idenya, dan yang itu semuanya kami sama tim gitu. Traveler itu orangnya, Mbak. Maksudnya traveler, jadi dia keliling dunia yang benar-benar kayak misalnya, kan aku kan selalu sama dia communication gitu. Dia bilang, halo, hari ini aku sedang di Afrika, ya. Minggu depannya lagi di Brasil, minggu depannya lagi di mana gitu. Jadi dia benar-benar loncat-loncat gitu. Dan bukan jin tapi kan kok bisa loncat-loncat cepet gitu kan? Iya. Nah, itu beberapa waktu yang lalu sebelum corona, dan karena dia sekarang nge-lockdown dirinya sendiri. Kok bisa terhubung sama orang Jerman itu, Mbak? Oh ya, kebetulan itu beliau itu aku waktu itu nggak langsung connect sama beliau, tapi aku dihubungin sama temanku. Nah, temanku ini dari masih ada hubungannya sama dia tuh temen yang aku kenal waktu penghargaan prestasi Pancasila itu gitu. Itu ya. Dia punya temanku ini adalah produser film. Nah, dia punya temen. Nah, temennya itu yang punya kenalan beliau gitu. Jadi dari teman ke teman lah, word of mouth gitu. Karena kebanyakan itu ya, memanfaatkan relasi dari relasi. Makanya aku bilang, jadi seniman pun kita harus bisa menjual dan harus ngebangun networking, kita harus ngebangun relasi seluas-luasnya gitu. Karena semakin banyak kita bergaul dan semakin banyak kita punya teman, itu jadi jalan rezekinya buat kita gitu, ya kan? Gitu terus kemudian boleh lanjut. Ya terus ya itu tadi, karena dia lagi ada corona gini, dia nggak bisa kemana-mana, dia stuck di rumah aja gitu. Tapi sudah kontrak. Kenapa? Sudah kontrak MOU. Oh yes, ya masih on progress, dan udah hampir selesai sih. Punya sudah hampir selesai gitu. Tapi aku yang bikin amazing itu kayak dia menceritakan, misalnya dia sedang ada di Australia. Dia tuh kayak menceritakan detail-detail perjalanannya dia. Ya. Dengan kayak manis banget gitu loh. Cerita-cerita yang dibikin di setiap negara gitu tuh selalu ada hal yang manis dan bermakna gitu. Kira-kira bayangan-bayangan dari tulisannya siapa itu, Bapak tadi itu atau orang tadi itu dari mana? Maksudnya sampean mengimajinasikannya tempat ini gitu kan, kira-kira gambarnya seperti apa? Apakah juga dikirimi foto-fotonya begitu mungkin? Kalau foto-fotonya sebenarnya kita kan banyak ya referensi, dia cuma nyebutin nama aja, kita googling kan juga udah. Oh gitu, ya. Ya gitu ya, tinggal ngembangin visualisasinya aja. Visualisasinya ya. Terus kalau buku-buku yang terbit di toko-toko buku, aku sampai nggak tahu, maksudnya aku nggak ngikutin semuanya karena banyak ya, tapi itu ada di toko-toko buku, ada juga yang penerbit-penerbit indie. Karena sekarang mungkin orang bilang bahwa industri buku udah mati. Maksudnya bukan udah mati sih, maksudnya tuh industri buku semakin digerus oleh zaman gitu. Tapi selalu ada penikmatnya. Sepanjang zaman saya yakin bahwa akan selalu ada penikmat gitu. Jadi kalau mau berkarir di bidang itu pun ya percaya diri aja lah gitu. Maksudnya ya kita tetap berusaha untuk bisa survive, dan gimana caranya survive, tapi ternyata bisa juga gitu. Kita
berkarya di situ tuh masih banyak kesempatan gitu buat teman-teman yang mau berkarya di bidang industri perbukuan. Iya sih, ya seperti halnya yang dinyanyikan Efek Rumah Kaca gitu kan, pasar bisa diciptakan gitu kan. Ya, selalu bisa diciptakan. Ya, asalkan jeli. Terus dan sebenarnya tuh banyak buku-buku yang berkesan. Ada juga kemarin ini aku kerjasama juga dengan maskapai. Dia punya network maskapai penerbangan internasional orang Singapura. Singapura Airport. Iya, dan bukunya kemarin sempat foto sama, tahu kan Nas Daily. Ya. Ya, yang yang dia suka bikin video-video di Facebook. Itu ya kemarin itu bukunya sempat mejeng sama dia juga gitu. Terus kemudian banyak juga yang penerbit indie yang dia itu tujuannya mau ngasih buku untuk anaknya, buku untuk keponakannya, gitu juga ada beberapa yang minta dibuatkan Mbak Lintang, kemudian cetak gitu ya. Saya bantu publish juga gitu. Ya. Bantu publishing. Sudah berapa buku yang ini Mbak, yang di penerbit Indonesia sendiri? Kalau di penerbit Indonesia malah justru masih semau kalau di Indonesia, masih dikit. Kalau yang kebanyakan di luar, karena saya ngejarnya ke pasar. Iya, benar-benar. Karena pasar luar mungkin lebih ini ya, lahan basah. Itu faktor dapur loh. Ya, itu salah satunya, karena kita juga di sana kan bayarnya pakai dolar ya, itu kan menggiurkan juga ya. Maksudnya gimana? $1 15.000 gitu. Iya. Karena faktor ya itu. Tapi itu enggak menutup keinginanku untuk berkarya juga di pasar Indonesia, enggak karena di luar, karena kebetulan saja aku sekarang sedang berkarir di luar, bukan itu untuk kemungkinanku untuk berkarya juga di Indonesia, malah aku justru pengen banyak berkarya untuk pasar Indonesia, untuk publishing Indonesia. Aku pengen banget bisa punya banyak karya di sini gitu. Dan lagi on progress, tolong ya ini on progress dan belum selesai kesibukan bisnisnya itu. Ya, semoga diperlancar Mbak Lintang, semakin berjaya di darat, laut dan udara gitu kan. Kira-kira ini Mbak Lintang kan pernah sebagai 72 ikon Pancasila itu kan. Kira-kira ada tema-tema yang memang secara secara teguh untuk diperjuangkan Mbak Lintang dalam karya-karyanya atau seperti apa? Kan 72 ikon prestasi yang diberikan UKP Pancasila ini kan tentunya melewati screening yang ketat gitu ya. Kira-kira nilai-nilai yang Mbak Lintang internalisasikan dalam karya-karyanya itu apa sih kira-kira? Yang ya sekiranya bisa berkontribusi lah dalam wacana atau diskursus anak-anak gitu kan, sehingga masa anaknya tidak menjadi kelabu gitu. Gimana Mbak Lintang? Ya, ini aku concern sama masalah keberagaman ya. Iya. Sama masalah toleransi. Iya. Nah, konten-konten itu atau itulah yang aku bawa, pesan-pesan itulah yang aku bawa, pesan-pesan mengenai keberagaman itu yang aku bawa dalam cita-cita anak yang aku ilustrasikan, yang aku tuliskan gitu. Karena anak-anak ini kan generasi emas ya, maksudnya mereka bisa, itu adalah masa di mana anak-anak, terutama segmen pembacaku, itu adalah masa di mana seseorang yang paling gampang untuk menerima informasi yang masuk itu adalah ketika dia masih anak-anak, jadi dia bisa tanpa pretensi gitu loh. Kalau anak-anak kan kalau menerima sesuatu itu kan langsung terima aja gitu, seperti kapas putih. Ya, jadi itulah waktu di mana kita waktu yang paling baik di mana kita menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai mengenai hal-hal yang akan baik untuk masa depannya dia itu ketika masih kecil gitu. Nah, itulah masalah tentang
pembentukan karakter itu tuh ketika kita bawa dalam konten-konten buku anak yang kita berikan untuk untuk pembaca gitu. Nah, kalau karena gini sih, maksudnya kita bisa lihat sendiri kan zaman sekarang dan literasi di Indonesia itu kan pernah disurvei oleh sebuah lembaga UNESCO bahwa Indonesia itu peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei di bidang literasi. Itu yang literasinya rendah gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang jadi bahwa hasil survei itu, Mbak, karena terdapati data bahasanya buku-buku untuk anak ini semakin minim mungkin ya, dan itu pelaku-pelakunya mungkin mengundurkan diri. Ya, faktornya karena tidak dibiasakan untuk membaca sejak dini. Nah, itulah buku anak itu penting karena mempengaruhi minat baca ya. Jadi bisa dibilang bahwa 0,001% masyarakat di Indonesia yang suka membaca. Itu artinya di antara 1.000 orang hanya satu yang hanya satu yang suka baca gitu. Padahal terbu sama gadget. Padahal kita kan orang-orang sekarang kan banyak megang gadget kan. Ya, kepemilikan gadget di Indonesia itu saya sempat baca tuh ada 60 juta orang di Indonesia yang punya gadget. Dan itu still counting, jadi terus bertumbuh angka itu gitu. Indonesia termasuk di dunia selain China, India, Amerika, Indonesia. Nah, kita pernah dengar kan kalau ada istilah HP-nya smart tapi orangnya nggak smart. Jadi orangnya kurang suka baca, kurang alasan, kurang banyak pengetahuan atau bekal-bekal pengetahuan yang mumpuni, tapi mereka cerewet gitu di media sosial. Kadang kemampuan kecerewetan itu tidak lebih cepat dengan ini ya, sepadan dengan apa yang masuk di kepalanya gitu. Maksud dengan wawasan-wawasan yang dia punya gitu. Jadi itulah yang membuat orang gampang provokasi sama konten-konten hoax. Benar-benar. Makanya Indonesia itu jadi lahan basah bagi para provokator atau siapapun yang punya agenda untuk memecah belah bangsa, mengadu bangsa. Itu karena banyak orang yang gampang banget terprovokasi gitu. Jadi gampang untuk mempercayai sebuah bahkan kayak fake platform daripada bahkan platform mainstream yang sudah punya fakta kredibel. Mereka lebih kebanyakan kejar tayang gitu. Kayak kayak lebih percaya sama platform-platform yang fake atau mungkin public yang kurang punya wawasan yang mumpuni, tapi dia berani bicara dan banyak pengikutnya gitu kan. Banyak kita kan kayak gampang teraduk emosinya gitu kan gitu. Itu karena disebabkan minat baca yang rendah juga itu gitu. Itulah salah satu yang menyebabkan. Ini nyambung sama komentar dari ini ada di chat ini dari Mas Ilham. Mas Ilham mau speak up atau dibacakan? Halo Mas Ilham. Kalau mau speak up langsung bisa di-on-kan mic dan videonya Mas Ilham. Ya, Mbak. Oke, siap. Ini kan Mbaknya sudah punya tim sendiri. Lah. Oh iya. Saya Ilham Wahyu. Mahasiswa salah satu universitas di Malang. Nah, ini kan Mbaknya sudah punya tim dan itu bekerjanya itu produksinya itu di media cetak atau di online juga, Mbak? Kayak webtoon begitu ya, Mas Bro? Ya. Nah, kalau di media elektronik itu ada rencana nggak untuk punya desain dan itu dituangkan di dalam webtoon? Jadinya itu Mbaknya itu punya serial sendiri
kalau Anon kayak cerita-cerita dongeng-dongeng legenda rakyat Indonesia itu dituangkan ke dalam webtoon dan berepisode, dan itu jadi referensi anak-anak juga, bukannya yang anak-anak nonton yang komik baca komik-komik yang nggak jelas gitu loh, Mbak. Oke. Makasih lah. Nah, jadi ada niatan ke situ atau enggaknya gitu loh. Ya, makasih ya pertanyaannya. Makasih. Terima kasih Mas Ilham pertanyaannya. Dan itu jadi ide yang bagus-bagus, yang mungkin suatu saat nanti mungkin bisa dipertimbangkan, tapi at the moment dan in the near future, mungkin saya masih belum kepikiran untuk bikin webtoon. Kalau masalah tim yang kerja dengan saya ini, sistemnya masih, saya punya beberapa tim, mereka kayak ada berpencar-pencar sih, karena kita masih remote. Ada juga yang di Malang, cuma karena tidak terlalu masih belum bukan hal yang maksudnya untuk berkumpul bersama-sama. Kita tidak berkumpul bersama-sama di Malang. Ada juga yang di Semarang, ada yang di Surabaya, ada yang di Bali, dari mana-mana gitu. Karena kita masih kerjain remote gitu, jadi tim saya masih berpencar di mana-mana. Di Malang juga ada. Kalau yang untuk webtoon ini masih belum berpikir ke arah sana sih, tapi itu bagus banget karena kan memang medium anak untuk belajar kan bukan cuma harus buku kan, nggak melulu harus buku, tapi bisa melalui digital, melalui audiovisual, melalui ya pokoknya karena sekarang serba digital ya, nggak melulu harus lewat buku gitu, lewat webtoon nggak ide yang bagus. Atau melalui platform yang lain begitu kan, atau juga nanti Mbak Lintang ini mau bikin platform tersendiri dari webtoon misalnya apa gitu. Bisa juga pembelajaran itu melalui game juga bisa kok gitu, nggak melulu aktif kan gitu, terus bisa melalui aktif atau ya media interaktif atau apapun ya, asal membuat konten-konten positif aja gitu yang sesuai dengan anak gitu. Oke, teman-teman, ya, Mbak, teman-teman bolehlah menanyakan atau bisa angkat tangan begitu kan, raise hand kalau mau berbicara. Ini dari siapa ini? Dari Mbak Alvina. Mbak Alvina, halo, mau dibacakan atau gimana? Silakan. Nyalakan mic dan video tentunya. Halo. Alvina. Udah ya? Apa sinyalnya? Halo? Ya, teman-teman bolehlah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin yang punya pengalaman dalam ilustrasi atau dalam suatu karya. Kan tadi kan Mbak Linta juga menjelaskan bagaimana menjalin relasi yang maksudnya saling menguntungkan, sehingga bernilai kolaboratif, lebih pada kolaborasi begitu ya, bukan pada kompetisi. Itu nanti juga bisa ditanyakan ke Mbak Lintang. Oke, Mbak Alfia karena nggak terhubung, ini tanya atau statement, mungkin sekedar statement ini ya. Bacaannya baik juga bacaannya dapat memberikan pengaruh bagi pembacanya, baik secara langsung atau tidak langsung, Mbak. Iya sih. Gimana menurut Mbak Lintang? Ini mungkin tadi nyambung dari yang disampaikan Mbak Lintang, tapi terputus lama karena obrolan berikutnya itu. Menurut Mbak Lintang? Memberikan gimana? Bacaan yang baik memberikan pengaruh bagi pembacanya, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya memang lah, ya Mbak ya. Gimana menurut Mbak Linda? Ya pasti memberikan pengaruh. Iya, kayak tadi tuh ya, yang hoax akan mempengaruhi pembaca gitu kan. Akhirnya pembacanya terpantik untuk mungkin emosi. Ya sama kayak yang akhir-akhir kemarin kita dapati itu yang telepon syariah itu kan. Kan semua orang akhirnya bincang telepon syariah. Nah itu kan. Berikutnya dari Mas Zafik. Halo Zafik. Unmute.
Mana ini orangnya ini, Zafik ini? Halo. Halo, Zafik. Iya, terhalang sinyal kayaknya. Mbak Lintang, saya Zafik dan ingin bertanya. Oke, saya bacakan Mbak Lintang ya. Kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan para orang tua, khususnya orang tua milenial? Orang tua milenial ini yang gimana ini, Bro? Yang baru umur 17 ke atas atau gimana? Ya kali. Orang tua milenial agar anak-anak memiliki minat membaca yang kuat. Terima kasih. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri sih, karena gini ya, masyarakat kita udah semakin menyadari kok, maksudnya masyarakat kita sudah semakin sadar tentang pentingnya membaca buat anak-anaknya, sudah semakin aware gitu untuk memberikan bahan-bahan bacaan yang bermutu buat anak-anak kok, terutama untuk masyarakat yang misalnya masyarakat urban itu buku yang paling banyak laku, yang paling banyak menghasilkan keuntungan atau yang paling banyak dibeli oleh masyarakat peminatnya itu justru malah buku anak loh. Gitu. Jadi orang-orang sekarang semakin sadar tentang pentingnya bahan-bahan bacaan yang bermutu buat anak-anak gitu. Iya. Dan itu sama kayak salah satu bazar buku yang bisa dikatakan besar lah ya, yang diselenggarakan yang ada di Indonesia itu kayaknya banyak sekali itu stok terkait komik anak yang Big Bad Wolf itu. Ya, Bad Wolf. Sebenarnya EO-nya dari mana itu, Mbak? Orang Indonesia dari mana itu? Soalnya kan banyak buku-buku. Ya? Iya, banyak buku-buku impor gitu. Buku-buku asing. Iya. Iya. Peminatnya banyak besar, sekali ya. Besar, animonya gede. Ya itulah. Sekarang semakin maju kok, orang semakin punya awareness, kemajuan untuk ya itu bahwa anak-anak itu perlu untuk diberikan bahan bacaan yang bermutu sejak dini. Gitu. Mas Aldi. Kadang-kadang kalau misalnya untuk anak-anak itu nggak harus banyak teks, ceritanya nggak harus banyak teks, tapi mungkin misalnya anak pratika nih, itu diberikan buku yang mungkin teksnya masih dikit, tapi ilustrasinya banyak gitu. Jadi mereka kan masih belum bisa baca nih, masih baru belajar gitu. Yang penting mereka udah suka dulu sama buku dan udah minat untuk membaca gitu. Dan kemudian nanti sesuai dengan pertumbuhan usianya ketika mereka growing up, nanti teksnya akan lebih kompleks lagi gitu, disesuaikan sama kemampuan membacanya dan kemampuan untuk mencerna. Ya, begitulah. Jadi pada grafis ya, bukan kemudian dicekoki pada yang lebih tekstual. Itu juga bagian dari pengalaman pribadinya Mbak Lintang ketika kecil itu. Iya sih, karena dulu kebetulan orang tua tuh suka untuk ngasih. Dulu aku tuh kayak aku nggak langganan majalah-majalah atau majalah anak kayak misalnya majalah Bobo gitu, cuma sering kayak beli buku bekas. Iya. Sering diberikan buku-buku cerita gitu, dan itu masih sangat aku inget banget sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun aku masih sebesar ini, aku masih suka ngoleksi buku-buku anak meskipun aku nggak ada waktu untuk membacanya. Cuma aku suka aja gitu kalau misalnya lihat di lihat buku-buku anak dengan ilustrasi lucu-lucu tuh aku suka mengkoleksinya dan aku menyimpannya ya mungkin buat my future children nanti kelak ya. Atau mungkin ini Mbak Lintang, menarik ini kalau menguak siapa sih kira-kira ilustrator buku favorit Mbak Lintang gitu ya. Yang mungkin banyak mempengaruhi proses kreatif Mbak Lintang. Siapa Mbak? Aku tuh orangnya tuh suka banget sama segala hal yang berbau vintage, berbau klasik gitu. Ya, jadi ya. Untuk ilustrator pun aku mengagumi mengagumi pelukis-pelukis atau ilustrator yang berasal dari zaman abad klasik, kayak misalnya dari zaman abad ke-18 tahun 1800-an. Abad Picasso mungkin. Ya itu juga aku suka. Ya, Picasso ya. Ya itu kayak misalnya itu tuh ilustrasinya bisa kayak
dia menggambarkan dunia hewan-hewan dengan manis, dengan lucu, dan juga ilustrasinya vintage banget gitu. Kalau pelukis aku suka sama Van Gogh, karena dia tuh kayak punya soul tiap karyanya, bukan cuma lukisan tapi dia juga bikin puisi-puisi yang itu beberapa kali yang disebut sama Budi Dharma itu dalam novelnya Olenka itu. Van Gogh ya? Van Gogh. Van Gogh. Yang judulnya yang paling legendaris itu yang Starry Starry Night. Ya. Dia itu kenal juga. Van Gogh ini tuh apa namanya? Kan hidupnya kan menderita kan. Ya, bunuh diri kan? Menderita. Kan ya? Ya, dulu belum dikenal. Kisahnya baru berharga dia sudah meninggal. Itu nyesek banget ceritanya dia. Dia tuh pernah jatuh cinta juga dia pernah jatuh cinta sama seorang perempuan yang dia cinta mati, tapi dia nggak kesampaian. Sampai akhirnya dia tuh kayak bikin puisi-puisi tentang dia, bikin lukisan-lukisan, dan sampai dia tuh memotong kupingnya sendiri, telinga sendiri dia potong, dia berikan kepada perempuan yang dicintainya itu untuk membuktikan rasa cintanya gitu. Jadi itu yang benar-benar nyesek gitu. Aduh, orang seniman kalau mempunyai seniman tuh bisa sangat unik, bisa sangat abstrak dan bisa melampaui imajinasinya ya. Bikin si perempuannya itu nggak sih kalau kayak gitu ya. Ya, tapi ya itu seniman itu dunia seniman. Kadang seniman punya pemikiran-pemikirannya sendiri yang kita Iya. Oke, menarik sekali. Ini banyak sekali. Oh, Andika raise hand. Tapi kita sapa yang chat dulu inilah ya, Mbak ya. Saya bacakan. Mulai dari siapa yang belum saya bacakan ini tadi. Nah, ini mulai dari Aldi. Mas Aldi ini, Mbak mau tanya, masih terdengar ya Mbak Lintang ya suara saya? Oh. Mas Aldi ini apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan sebuah literasi ataupun baca buku di satu tempat wisata pedesaan untuk wisatawan agar tertarik? Terima kasih, maaf sebelumnya koneksi buruk. Nah, ini mungkin cocok juga ini nanti dijawab sama Mbak Lintang. Kan kebetulan Mbak Lintang posisinya di kota wisata gitu kan. Kira-kira untuk menumbuhkan literasi atau minat baca di daerah pedesaan mungkin yang dieksplorasi wisatanya itu seperti apa kira-kira langkah-langkahnya atau triksnya begitu. Dan dari Nuril Komaria, ini Nuril ini timretnya gubuk tulis ini kayaknya ini. Mbak Lintang, saya Nuril, keren banget karyanya, keren. Saya mau tanya, beberapa hari terakhir melihat drakor seorang penulis buku anak yang ditulis dengan sudut pandang penulis yang dianggap oleh pembaca sudut pandangnya negatif dan kejam. Padahal tujuan dari penulis ada pesan tersirat terkait nilai kebaikan yang ingin ia sampaikan. Yang mau saya tanyakan, wah ini kok buku, ini kok artikel ini. Yang saya tanyakan, apakah dalam menulis cerita anak amanat ya? Apakah dalam menulis cerita anak amanat atau pesan yang disampaikan harus langsung dihadirkan atau tidak masalah jika dibuat sangat tersirat bahkan justru menimbulkan perspektif dari penulis, pembaca mungkin ya, dari pembaca. Oh iya ya, perspektif di luar penulis atau dari pembaca. Sehingga yang baca itu ada terkaan-terkaan lain gitu kan, perspektif lain. Oke, mungkin itu dulu ditanggapi Mbak Lintang. Ini banyak sekali. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Terima kasih ya buat pertanyaannya, Mas siapa tadi yang tentang wisata ya? Tadi aku sebenarnya belum terlalu paham. Ada bagaimana bukan gimana sih kayak ada kaitannya buku dengan wisata? Ya, buku misalnya mau meningkatkan tingkat literasi atau minat baca di daerah atau di kawasan yang wisata gitu. Atau taman baca yang bisa dijadikan modal wisata gitu. Kan bisa jadi diartikan itu juga itu. Sebenarnya anak-anak itu sebenarnya ini kok, apa namanya, mereka tertarik kok sama visual-visual yang menarik gitu, atau kalau misalnya kita kan bisa bikin kayak taman-taman baca, ya benar kata Mas Wis tadi, kita tuh bikin taman-taman baca, atau kayak menggelar lapak-lapak baca gitu di taman-taman atau di mana gitu, yang belum di situ kita belum kesampaian kita jalankan itu ya.
Ya, tapi saya juga kayak misalnya di beberapa tempat itu kayak mengawalinya, jadi membawa buku-buku koleksi gitu, terus kemudian nanti di situ kayak misalnya di rumah saya sendiri gitu, saya menyediakan buku-buku untuk anak-anak yang mau datang untuk baca kayak gitu. Nah itu kan bisa dibikin gerakannya bersama komunitas bisa lebih luas lagi dan menjangkau lebih banyak pembaca lagi gitu. Jadi ya itulah tadi itu bagus kayak misalnya kita bikin rombong buku atau menggelar lapak-lapak di taman atau di mana gitu, itu bagus juga gitu. Terus kayak bikin perpustakaan di daerah ya, di daerah kota wisata misalnya. Ya mungkin nggak harus langsung besar, tapi ya yang penting bisa menjangkau sekitar dulu aja, nggak apa-apa. Ya bergerak dulu, yang penting ada gerakan. Ya lebih bagus lagi kalau kita bisa berkolaborasi dengan yang sama, jadi kita jangkauannya akan lebih luas lagi gitu. Ya. Jadi gerakannya kan komprehensif gitu ya. Gimana Pak, cukup menjawab? Ya. Gimana? Balik chat ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang tadi itu, Mbak. Nanti kalau misalnya dari penanya kurang puas, nanti biar di kolom chat. Tadi bagaimana kita apakah untuk memberikan pada anak apakah harus langsung menghadirkan? Iya, gitu. Kalau menurut saya justru enggak ya. Malah kalau langsung menghadirkan jadi kalau pesan kalau kita langsung menghadirkan kepada anak itu kayak saklek banget, kaku banget, dan terkesan menggurui gitu. Jadi justru kita bisa semacam simbolis aja, simbolis artinya cerita itu bisa kita bikin surreal, hanya kayak misalnya ngomongin tentang persahabatan nih, bisa disimbolkan sebagai kayak misalnya persahabatan antara kupu-kupu dan lebah atau gimana gitu, atau misalnya yang nggak langsung saklek banget gitu. Pemenang kompetisi cerita-cerita anak itu justru yang cerita-ceritanya itu surreal banget gitu. Ya. Ada salah satu buku yang menarik banget, judulnya itu The Heart and the Battle. Jadi ceritanya seorang anak yang dia itu sangat sedih, sangat terluka karena dia kehilangan. Jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan hatinya dan dia taruh ke dalam toples karena dia tidak ingin merasa kesakitan dan tidak ingin merasa sedih lagi. Gitu. Jadi dia nggak punya perasaan nih ceritanya karena hatinya dia sudah tutup ke dalam toples. Kemudian dia lewat perjalanannya dia sadar bahwa dia harus berani untuk mempunyai perasaan lagi begitu. Jadi hati yang dia masukkan dalam toples itu dia kembalikan lagi gitu ke gitu. Jadi memang pelajarannya adalah bahwa kita harus menerima, kita harus belajar untuk menerima dan belajar untuk untuk mengikhlaskan perasaan atau untuk mengikhlaskan kepergian seperti itu. Itu kan sebenarnya cita-cita surya kita out of imajinasi yang kita nggak pikirkan sebelumnya, tapi sesuatu yang wow ternyata bisa seperti itu ya, kalau bisa keren, bisa nendang gitu loh cita-cita. Cocok ini bagi yang lagi bermain perasaan gitu kan, di PHP atau diputusin, patah hati gitu ya Mbak Lintang ya. Bisa puisi juga itu. Iya, hatinya dititipkan ke Pegadaian gitu kan. Iya, itu cerita yang manis sih seperti itu. Ya itulah kenapa sih tertarik mengulik-ulik kehidupan di cita-cita anak, karena kita bisa berimajinasi seluas-luasnya gitu, bahkan menjadikan apa yang kayak simbol-simbol aja gitu, menciptakan simbol-simbol gitu. Jadi dunianya bisa jadi puitis banget gitu. Ya. Saya pernah baca kumpulan cerita fabelnya Aesop, Mbak. Itu keren sekali itu. Ya, itu ada ilustrasinya, Mbak. Maksudnya ada banyak ya. Banyak. Itu kan banyak pesan, meskipun tulisannya kan hampir rata-rata kan tidak ada satu halaman gitu kan. Nah, tapi kan keren sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan. Misalnya ada pesan-pesan misalnya kejujuran, kemudian tidak boleh sombong dan seterusnya. Itu kan keren gitu kan.
Justru cerita-cerita seperti itu tuh yang kayak misalnya cerita-cerita legendaris kayak Hans Christian Andersen atau Ice of Fate itu kenapa bisa begitu legendarisnya karena didukung oleh ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Jadi itu diterbitkan dalam banyak sekali versi di dunia ini, mungkin ada ribuan atau bahkan jutaan versi yang berbeda-beda, dan itu kan visualnya kan selalu menarik, selalu mendukung penciptaan gitu. Ya itu cepat dikenal jadi legenda. Oke. Gimana Nuril, bisa ini ya nyangga di kolom komentar. Berikutnya ada Mbak Alvina. Ini komentar, menjadi seorang penulis tidaklah mudah. Iya, rebahan aja nggak mudah kok, apalagi nulis itu ya. Rebahan kan butuh banyak hal yang harus diperjuangkan dan dikerjakan. Ketakutan terbesar apa yang dirasakan oleh mbaknya dalam menjadi seorang penulis? Ketakutan. Apa Mbak? Tantangan atau ketakutan mungkin. Yang jelas bagi penulis-penulis yang lama itu kan takut takut lapar atau karena gajinya nggak banyak itu. Apa Mbak? Kira ketakutan tantangan mungkin lah ya. Kalau mengalami block. Gimana? Itu kan mengalami writer's block. Ya. Macet idenya. Itu kayak dialami oleh setiap penulis ya. Jadi ya benar. Kadang tuh bahkan kalau lagi writer's block atau apa gitu, gue cuma bisa menulis satu cerita, misalnya, ya semacam itu sih. Kayak, ya apa namanya? Aduh, udah mentok banget idenya. Ini harus mau nulis apa lagi nih gitu. Ya. Tapi kalau referensi itu sebenarnya bisa didapatkan dari mana aja sih. Kadang kalau misalnya kita untuk berkarya itu tuh kayak saya pikir tidak harus menunggu mood atau tidak harus menunggu ide datang, tapi ide itu bisa kita cari tuh berselancar di dunia maya pun bisa memberikan banyak ide gitu. Selain dunia nyata yang memberikan ide-ide, tapi kehidupan dunia maya atau berselancar di internet itu memberikan banyak sekali kayak mengembangkan imajinasi dan memberikan ide-ide dan masukan gitu. Ya itu kalau tantangannya itu tadi yang writer's block itu. Juga kebosanan. Bosan kalau misalnya kita terpaku sama suatu kegiatan yang terus-menerus itu kan pasti bosan. Ya, tapi kita berusaha memberikan selingan lah gitu. Maksudnya nggak melulu harus terpaku dalam satu kerjaan itu melulu enggak, tapi kita pasti harus pintar-pintar membagi waktu, ngatur waktu dan memberikan selingan, misalnya banyak jalan-jalan, kumpul sama teman, berkebun misalnya gitu kan. Atau usaha-usaha yang lainnya. Maksudnya atau kalau saya ini kan saya juga sebagai pengusaha juga kan, jadi nggak dulu terus waktunya nggak melulu saya habiskan untuk berkarya terus menerus gitu. Jadi ya berkarya di bidang-bidang yang lain juga saya jalani begitu. Ya itu makanya sih terutama adalah kebosanan dan writer's block dalam berkarya itu tantangan utamanya. Itu. Terus kalau buat ini juga catatan juga sih buat yang pure artis gitu. Kan saya sering mendengar cita-cita kawan-kawan yang berkarya sebagai seniman full, kayak misalnya secara financially itu financially broken. Maksudnya karena mereka memfokuskan diri atau ngabisin waktunya hanya untuk berkarya, mereka ya itu kalau misalnya kurang bisa menjual karyanya juga, akhirnya secara finansial juga kurang terpenuhi gitu loh. Itu kan bagi para artis di luar sana. Kawan-kawan yang maksudnya saya pernah dengar cerita dari kawan-kawan juga yang seperti itu gitu. Ya. Sehingga tidak hanya fokus berkarya, tapi juga harus memperkenalkan karyanya sehingga karya itu bisa dinikmati dan mungkin bahkan gitu Mbak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Ini kita nggak terasa ini sudah berapa jam ini? 1 jam 15 menit. Wow, udah 1 jam ya? Iya.
juga oke, ini ucapan terima kasih dari banyak. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Untung saja mau saya akhiri ya. Dari Wai Walid, izin bertanya, mohon maaf, menjadi penulis tentunya juga harus banyak membacakan. Nah, ini pengalaman pernah mengetahui sekaligus mendengarkan keluhan dari masyarakat yang ada di pedesaan. Karena selama masa sekolah libur dan belajar dialihkan di rumah. Namun kalau di pedesaan terkadang SDM orang tua juga masih kurang. Akibatnya mendampingi anak untuk belajar juga kurang, sehingga banyak anak-anak yang di pedesaan ini banyak yang kurang belajar, utamanya membaca. Dan kita ada tugas dari sekolahan, mengerjakan dan ketika ada tugas dari sekolahan, mengerjakan kadang juga yang penting mengumpulkan tugas itu. Nah, mungkin ada tips agar anak yang ada di desa ini agar mau membaca atau belajar secara maksimal selama libur sekolah. Bukan libur, masuk kan ya, maksudnya learn from home. Sehingga nantinya mungkin bisa juga ada yang bisa jadi penulis. Terima kasih. Ya maksudnya untuk ini sih menanggapi fenomena learn from home atau belajar dari rumah. Ya, memang kan mungkin di pedesaan itu karena kesulitan sinyal, kemudian guru ya sekedar memberikan tugas agar kemudian dikerjakan di rumah dan orang tua diminta untuk mendampingi, tapi secara kapasitas orang tuanya tidak mampu mendampingi atau kurang mampu mungkin. Dan ini kira-kira ada tawaran apa dari Mbak Lintang terkait fenomena? Nah, ya itu sebenarnya jadi problem kita semua ya. Bahkan pemerintah juga selalu memikirkan, maksudnya itu jadi pertanyaan kita gitu, gimana ya, maksudnya orang-orang ini kan banyak yang SDM-nya belum memenuhi, terus kemudian juga banyak yang harus kayak misalnya itu orang tuanya tuh nggak punya gadget, nggak punya HP, padahal harus learn from home kan. Jadi ya itu kendala yang sebenarnya kita tuh mesti untuk atasi bersama-sama. Itu harus sebenarnya itu tuh kayak harus campur tangan juga sih dari sama pemerintah gitu. Cuma kan kita nggak bisa untuk selalu menuntut gitu kan. Kita nggak bisa selalu menuntut. Jadi ya kalau misalnya kita ini aja sendiri, maksudnya mencari solusi sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada HP, nggak ada sumber daya buat kita belajar gitu. Kalau misalnya ada keinginan atau yang terpenting itu awalnya mesti orang tua dulu harus menyayangi anak-anaknya kan. Ya. Terus memotivasi dan memberi support sama dia meskipun kadang-kadang tidak selalu tersedia sumber daya, nggak apa-apa, asalkan support itu yang akan memantik si anak untuk bergerak gitu loh. Tapi kalau masih sebenarnya gimana ya? Nah itu perlu bantuan orang tua juga, perlu bantuan sekitar sih. Iya, itu memang solusi yang perlu banyak kita pikirkan begitu Mbak ya. Iya, tapi kan kita bisa juga untuk misalnya kita mencari solusi nih, misalnya ikut ke teman yang punya wifi atau numpang ke teman yang punya HP atau numpang yang banyak sumber daya di rumahnya, seperti itu kan kita bisa kan gitu. Jadi itu juga ya, kalau dari saya mungkin tidak terpaku pada teknologi sih Mbak ya. Maksudnya kan misalnya COVID, kemudian dari protokol itu kan misalnya kita bisa tetap melakukan pertemuan dengan minimal misalnya 10 orang gitu kan. Nah itu mungkin kalau tidak keberatan itu guru bisa lah terjun dan menjadwalkan atau merelakan waktunya mungkin ya. Sekedar maksudnya mungkin dalam satu hari bisa berjumpa dengan muridnya misalnya 1 jam. Itu saya rasa cukup lah buat interaksi dan kemudian memberikan pengantar-pengantar singkat. Iya, di luar jam sekolah misalnya sore hari atau malam hari. Itu sih ya Mbak ya. Harus ada kerelaan dari guru dan kemudian bisa jadi fasilitasnya misalnya ditempatkan di salah satu rumah murid, kemudian bisa digilir atau di misalnya balai desa, gazebo dan seterusnya. Itu sih kalau di pedesaan yang memang benar-benar kesulitan wifi. Misalnya di Gresik yang secara lalu lintas internet ini ada juga tetap kesulitan, bisa jadi kesulitan secara
finansial, sulit membeli paketan gitu kan. Nah, kemudian mungkin juga kesulitan secara sinyalnya lemot gitu kan. Sudah ada internet tapi lemot. Nah, sehingga mungkin ada alternatif lain yang mungkin lebih fleksibel lah ya, mungkin Mbak ya. Itu sih. Kehadiran guru itu juga ini apa perlukan dalam masa-masa yang seperti ini. Tapi kan banyak juga cerita yang guru-guru langsung hadir, terus mengumpulkannya seperti itu, dan mereka belajar bersama gitu kan. Memang ada beberapa ceritanya dan udah cukup banyak juga yang mau peduli seperti itu. Dan itu mungkin kalau banyak lagi orang yang peduli akan lebih baik lagi gitu. Iya, benar-benar. Kita butuh kepedulian. Anggap saja misalnya satu kelas itu kan biasanya kalau guru SD itu kan satu kelas di backup oleh satu guru, misalnya satu kelas 20, ya atur misalnya jam 7 sampai jam 8, 5 orang di tempat ini, jam berikutnya 5 orang di tempat ini, 5 orang di tempat ini, nah kan asik gitu ya. Tapi ya saya kembali bukan masyarakat pendidikan, bukan guru, bukan TU. Iya, benar. Membantu orang-orang. Oke. Seseorang yang... Ya. Makasih ya Mbak Lintang. Sama-sama. Sudah ya teman-teman, tidak ada yang mau dipertanyakan. Menarik sekali perbincangan kita siang hari ini, mulai membincang profiling dari Mbak Lintang sendiri, pemuda yang berprestasi dan teladan kita semua, selaku generasi muda. Saya sapa dulu, ini kayaknya masih ada. Mas Pendeta Ivan. Mas Ivan. Ini Mas Ivan ini pernah belajar di STF ini Malang, Mbak Lintang, dan sekarang jadi pendeta di, kalau nggak salah di NTT, di Flores kalau nggak salah. Pak Ivan, kita sapa lah. Halo Pak Ivan. Atau mungkin kesulitan jaringan nih Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Apa kabar Pak Ivan? Halo, saya kedengaran nih? Iya, kedengaran. Bagaimana kabarnya? Halo, ya Pak Ivan, udah oke? Ya. Oh ya. Iya. Sehat Pak Ivan. Masih bisa bertanya ya? Oh ya boleh lah, sambil nanti kan mimpin doa gitu kan, spesial ini dari Pak Ivan. Halo. Lagi di Flores Pak Ivan. Cek. Iya, ini rupanya Pak Ivan lagi sedang kesulitan jaringan ini. Pertanyaannya bisa diketik mungkin Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Oke, sambil menunggu Pak Ivan, ya nanti misalnya kalau ada pertanyaan atau pernyataan nanti kita tanggapi di sesi berikutnya, maksudnya perbincangan kita berikutnya. Oke teman-teman, jikalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami dari Duta Damai Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lintang yang sudah berkenan meluangkan waktunya, kemudian menceritakan pengalamannya selama menjalankan proses kreatif dan juga ilmu-ilmu. Tapi ilmu komunikasi visualnya ini belum ya, nanti mungkin ada training gitu kan, pelatihan jadi ilustrator buku anak. Iya. Di waktu lain mungkin begitu ya. Siap. Kalau ada yang tanya-tanya, maksudnya mau speaking boleh.
kita online juga, bisa di Instagram saya @lintangpandu. Jadi pokoknya ya yang mau kontak lebih jauh, komunikasi, dan silakan bisa kontak saya di Lintang Pandu U-nya 2. U-nya 2, ya. Jadi ya teman-teman, kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau sharing juga atau berbagi kepada Mbak Lintang, ini Mbak Lintang ini orangnya terbuka sama siapapun gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu ragu, langsung aja langsung aja dihubungi Mbak Lintangnya melalui Instagramnya beliau. Ini Pak Ivan, maaf Mas, jaringan saya sepertinya tidak bagus. Terima kasih untuk Mbak Lintang, sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Ivan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita, perjumpaan kita siang hari ini pada Kopis kedua, Pancasila dalam Karya. Ini bolehlah Mbak Lintang menutup, maksudnya closing statement lah dari Kopis kita siang hari ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan udah berkenan untuk mengikuti sharing-sharing dari kita. Maaf kalau ada kekurangannya. Terus pesannya buat teman-teman, selalu semangat, terus selalu berkarya. Lakukanlah apa yang ingin dilakukan sekarang. Just do it. 5 atau 10 tahun depan nanti kita akan menyesal kalau kita nggak melakukan apa yang ingin kita lakukan sekarang. Jadi follow your passion dan dan berusahalah keras di situ gitu dan be happy. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Muin. Terima kasih Mbak Lintang. Tadi pesannya itu mengikuti istilahnya bakatnya dan juga terus bersemangat begitu ya Mbak Lintang ya. Ya, dan terus mencintai sesuatu yang dikaryakan tadi. Ya, passion ya, siap. Ya, terus berkarya Mbak Lintang, semoga selalu sukses, jaya di darat, laut, dan udara. Ya, terima kasih juga. Iya, nanti suatu saat kita maulah berkolaborasi sama Mbak Lintang. Soalnya Duta Damai Jatim itu dulu pernah menginisiasi, bahkan yang pertama, membuat buku gambar bertemakan keberagaman atau kebinekaan, Pancasila. Nah, nanti bolehlah nanti dipandu sama Mbak Lintang, atau kita apa yang kemudian bisa kita garap bareng-bareng dan kita kembangkan ke pusat agar menjadi sebuah manuskrip yang bisa dimanfaatkan. Kalau manuskrip kan usianya lama gitu kan, kalau buku kan 1-2 tahun bisa menjadi manuskrip yang bisa bermanfaat bagi generasi anak bangsa begitu. Oke teman-teman sekalian, dari saya sekian, marilah kita akhiri. Ya sebelum nanti jangan dulu teman-teman ya. Nanti kita foto bersama, ya gitu kan. Nanti saya screenshot. Kita akhiri perjumpaan kali ini dengan memanjatkan puji syukur kepada masing-masing. Doa penutup, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih Mbak Lintang. Ya, makasih. Ya, makasih. Yuk teman-teman, nyalakan ininya. Mana ini? Oke, kita ini kok nggak bisa banyak. Nah, ini. Yuk, videonya. Buat kita abadikan. Ini yang terpenting dari suatu acara Zoominar atau Zoom meeting ya. Ini foto bersamanya ini. Kok masih banyak yang belum gabung ini? Sebentar, saya aktifkan satu persatu. More. Ayo, Mas Bro. Saudara-saudara. Siap. Ayo teman-teman, nyalakan videonya. Oke, kita mulai ya.
1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kopis berikutnya dengan topik yang menarik dan bermanfaat. Ya, salam damai. Yuk, selamat melanjutkan aktivitas.